Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Noni Julia dengan nomor BP 1810813021. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang kesenjangan komunikasi. Komunikasi pembangunan merupakan segala upaya, cara, teknik penyampaian gagasan, dan juga keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang kemudian menjadi sasaran agar dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Dengan kata lain, komunikasi pembangunan itu dilihat sebagai rangkaian usaha untuk mengkomunikasikan pembangunan itu sendiri kepada masyarakat agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari pembangunan yang sedang dilaksanakan. Kemudian Tehranian mengemukakan 3 tinjauan teoritis tentang pengaruh paradigma dominan pembangunan terhadap konsep komunikasi pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Yang pertama adalah melihat pembangunan itu hanya sebagai proses pluralisasi masyarakat, politik, dan ekonomi dari suatu bangsa yang sedang melakukan pembangunan tersebut. Pembangunan itu ditujukan untuk meningkatkan penghasilan dan juga pendapatan dari suatu masyarakat, tapi tidak diperlihatkan apakah pembangunan itu untuk seluruh masyarakat atau untuk segelintir masyarakat tertentu saja. Kedua, rasionalisasi yaitu hanya menitik beratkan pada hal-hal yang bersifat abstrak dan rasio. Dan yang ketiga adalah proses pembangkitan kesadaran sejarah dan identitas diri yang autentik sebagai daya motivasi dalam rangka proses revolusi, dominasi, dan eksploitasi. Dengan demikian mengakibatkan banyak kemiskinan, kelaparan, dan juga kesengsaraan. Kegagalan pemerintah dalam komunikasi pembangunan dinilai masyarakat dari adanya beberapa kendala yang dihadapi, yaitu yang pertama adalah minimnya informasi, komunikasi, dan juga sosialisasi dari pemerintah. Yang kedua adalah media massa sekarang ini lebih sibuk untuk melakukan pencitraan dan juga dramatisasi. Dan yang terakhir adalah pemerintah ini bertindak sebagai pelaku dan juga pemeran suatu pembangunan secara sepihak tanpa melibatkan pihak lainnya. Tentu saja terdapat berbagai kendala dan juga hambatan dalam komunikasi, apalagi komunikasi pembangunan dengan segala macam kompleksitasnya. Dalam hal ini kita akan melihat komunikasi pembangunan yang tercermin dalam komunikasi massa. Nah, kita perlu memahami hambatan apa saja yang ada dalam komunikasi untuk mengantisipasi agar tujuan komunikasi itu dapat tercapai. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulfana Safira dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai harapan yang tak terpenuhi. Pada hakikatnya, modal pembangunan partisipasi ini cukup bagus dalam menjaring aspirasi dan partisipasi masyarakat. Komunitas lokal menjadi wadah pengumpul aspirasi, bisa sekaligus menjadi tempat pengembangan kemampuan. Hambatan dan tantangan terbesar dari penerapan perencanaan partisipatif ini adalah resistensi birokrasi atau mental block dan politisi, serta menganggap kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan desa masih sangat terbatas, baik dari segi teknis maupun dalam sikap dan perilaku berdemokrasi. Menurut Lukman Sutrisno, mengungkap beberapa hal yang menyebabkan terhambatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang pertama, belum ada kesepahaman konsep partisipasi oleh pihak perencana dan pelaksana pembangunan. Definisi yang berlaku di lingkungan perencana dan pelaksana pembangunan. Partisipasi diartikan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintahan yang dirancang dan tujuannya ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri. Nah, hambatan yang kedua adalah reaksi balik yang datang dari masyarakat sebagai akibat dari diberlakukannya ideologi developmentalisme di negara Indonesia. Pengamanan yang ketat terhadap pembangunan menimbulkan reaksi balik dari masyarakat yang merugikan usaha dalam membangkitkan kemauan rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Sedangkan kendala yang akan dihadapi pada pendekatan partisipasi ini menurut Parwoto yaitu diberlakukannya perubahan sikap pemerintah dan para profesional yang dari penyedia atau provider menjadi enabler. Hal ini seringkali membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini harapan yang tidak terpenuhi itu misalkan harapan atau ekspektasi masyarakat dalam pembangunan ini sudah terlalu sangat tinggi atau terlalu berharap sehingga pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, menyebabkan masyarakat menjadi
menimbulkan reaksi balik dari masyarakat itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasdi, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan coba menjelaskan mengenai hambatan-hambatan dalam pembangunan partisipatif. Yang pertama yaitu partisipasi versus dengan kecepatan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu masing-masing definisi tersebut. Partisipasi diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksaan. Dengan kata lain, partisipasi adalah keterlibatan secara spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan tertentu yang lebih baik. Lanjutnya yaitu kecepatan. Nah, kecepatan merupakan suatu tolak ukur atau jangka waktu dalam partisipasi pembangunan di suatu daerah. Hubungannya partisipasi dengan kecepatan yaitu keterlibatan masyarakat luas merupakan salah satu kunci yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Dengan keterlibatan masyarakat ini, maka pemerintah tidak lagi menerapkan sistem pembangunan yang top down, namun akan menerapkan sistem bottom up, di mana usulan yang berasal dari masyarakat akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah. Nah, masukan ini tentunya masyarakat mengetahui apa sih potensi yang ada pada daerahnya dan apa saja yang dibutuhkan pada daerah tersebut. Dan dengan ini akan membuat waktu pelaksanaan yang lebih optimal. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Edun Randiansa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang partisipasi versus kecepatan dan efisiensi. Nah, saya akan menjelaskan bagian efisiensi. Secara umum, efisiensi itu berarti suatu ukuran keberhasilan dari suatu kegiatan yang dapat diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa semakin sedikit dana atau sumber daya yang digunakan dalam mencapai suatu hasil yang direncanakan, maka semakin dapat dikatakan sebuah kegiatan itu efisien. Nah, keberhasilan pelaksanaan program pembangunan masyarakat sangat bergantung kepada peran pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Keduanya harus mampu menciptakan suatu sinergi dan tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Dan partisipasi masyarakat secara keseluruhan tentunya akan berpengaruh terhadap entah itu kecepatan, entah itu efisiensi dalam pembangunan itu sendiri, dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam suatu kegiatan pembangunan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya Atika Purnasuri akan membahas materi mengenai kepentingan lokal dan kepentingan nasional. Kewenangan pengelolaan sumber daya alam dalam hubungannya dengan aspek kepentingan nasional dan kepentingan daerah adalah hubungan pusat dan daerah. Sebagai wacana, ini sangat relevan dengan keberadaan hubungan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi negara. Sebagai reaksi terhadap sistem pemerintah yang sentralisasi pada tahun 1998, terjadi reformasi yang mengakibatkan pergantian sistem sentralisasi dengan sistem desentralisasi dalam sistem pemerintahan dan pembangunan. Desentralisasi berarti memberikan pelimpahan wewenang kepada daerah otonom dengan skema otonomi daerah yang lebih menekankan hak bagi daerah dan prakarsa masyarakat, menunjukkan kuatnya posisi daerah dalam menentukan masalah rumah tangganya sendiri. Dengan terjadinya perubahan paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, maka pemerintah daerah dalam penerapan azas desentralisasi harus membuat sendiri perencanaan pembangunan, baik itu elemen fisik, sosial, maupun fisikal. Baik, sekian materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.